Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, bertemu kembali dengan Pak Bani. Semoga kalian semua di rumah masih dalam keadaan sehat. Pak Bani doakan dari sini semoga pandemi segera berlalu, kemudian kita bisa belajar secara tatap muka. Namun saat ini karena keadaan yang belum memungkinkan, kita masih belajar secara daring. Maka ini Pak Bani buatkan video untuk pembelajaran pertemuan yang kedua ini. Jika pertemuan pertama kita mengulas seluruh materi yang akan kita pelajari di semester ini atau bahkan tahun ini, maka pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba masuk materi pertama, yaitu laporan hasil observasi. Nah, adik-adik tahu apa itu laporan hasil observasi? Di SMP mungkin di antara kalian sudah sangat memahami materi ini. Hanya di sini kita penekanan kembali pada nanti struktur dan juga jenis-jenis laporannya. Nah, laporan hasil observasi kita bagi menjadi 3 kata, terdiri atas 3 kata ya. Ada laporan, ada hasil, ada observasi. Laporan itu apa? Laporan adalah segala sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain setelah kita melakukan segala sesuatu. Intinya ketika kalian sudah membuat sesuatu kemudian menyampaikan kepada orang lain, itu disebut dengan laporan. Bentuknya bisa tertulis, bisa berbentuk lisan. Kemudian hasil ini adalah sebuah kata benda atau segala sesuatu yang sudah terjadi atau dilakukan. Kemudian observasi itu secara sederhananya adalah sebuah penelitian, bisa berupa pengamatan, bisa berupa literatur dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana, laporan hasil observasi itu adalah laporan yang kita buat setelah kita melakukan sebuah pengamatan atau sebuah penelitian. Sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya di materi ini nanti kita memiliki 4 hal yang harus kita pelajari, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi, kemudian merevisi isi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita juga akan menganalisis kebahasaan teks laporan observasi, dan yang terakhir adalah mengonstruksi atau membangun atau membuat teks laporan hasil observasi. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, Pak Bani hanya fokus pada materi yang pertama atau kompetensi yang pertama, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Nah, di sini nanti ada 3 bagian. Yang pertama kita akan identifikasi isi teksnya. Kemudian yang kedua kita akan menyusun ringkasan isi teksnya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, nah harapannya setelah mempelajari materi ini nanti kalian mampu mengidentifikasi, kemudian menyusun ringkasan, kemudian menyimpulkan fungsi. Sehingga tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi sekaligus membuat ringkasan teks hasil observasi yang nanti Pak Bani berikan contohnya. Nah, yang pertama, bagaimana cara menentukan isi laporan observasi? Caranya kita harus paham atau mengetahui gagasan pokok. Nah, kita ulang kembali materi SMP kita, SMP kalian dulu ya, bahwa untuk menentukan gagasan pokok itu kita minimal mengenal paragrafnya. Jadi jenis paragrafnya itu akan sangat menentukan gagasan pokok. Apakah itu nanti termasuk deduktif, induktif, atau campuran. Deduktif itu adalah jenis paragraf atau jenis bacaan yang isinya nanti terletak di awal paragraf. Biasanya ditandai dengan konjungsi awal itu atau kata penghubungnya, ada kata adalah, ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, Jadi kan nanti kalau kalian menemukan paragraf yang diawali dengan konjungsi kalimat dengan konjungsi seperti ini, manusia adalah makhluk sosial. Nah, kata adalah ini sebagai penanda bahwa ini adalah paragraf deduktif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Selain adalah, ada ialah, merupakan, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Secara sederhananya, di akhir kalimat atau dalam paragraf itu nanti kalimat terakhirnya ada konjungsi penekanan atau penjelasan atau penyimpul. Contohnya ada seperti ini, yaitu, kemudian dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, yakni, maka, dan lain sebagainya. Jadi dalam kalimat terakhir ada kalimat-kalimat seperti itu. Contoh misalnya ada kalimat, tadi ada paragraf bla 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 bla, kalimat terakhir disimpulkan dengan kata seperti ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gadget saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja. Nah, ini berarti kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, selanjutnya untuk paragraf campuran bagaimana? Paragraf campuran ini cirinya pada paragraf tersebut kalimat pertama dengan kalimat terakhir itu isinya sama. Meskipun bentuk kalimatnya berbeda tapi isinya sama. Nanti kalian analisis, dilihat kalimat pertama dengan kalimat terakhir, jika itu isinya sama, oh berarti itu terletak di awal dan di akhir. Fungsi ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, untuk paragraf campuran ini sebenarnya pada kalimat terakhir itu hanya bersifat menekankan kembali bahwa yang disampaikan di pertama itu diperkuat lagi di kalimat terakhir. Sekarang kalian perhatikan ini. Ini ada gagasan pokoknya sudah dijelaskan. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini kalimat pertamanya, kalian cermati. Di sini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Seperti yang Pak Bani sampaikan tadi, bahwa kata adalah di sini sebagai penanda bahwa ini adalah inti kalimat. Jika kalian bandingkan dengan kalimat terakhir, wayang dapat dibedakan berdasarkan bla 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 bla. Ini kan sifatnya spesifik, maka ini bukan sebagai inti kalimat. Ini inti kalimatnya terletak di kalimat pertama. Maka paragraf ini termasuk kategori paragraf induktif. Sekarang kalian perhatikan pada paragraf ini. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi berbagai macam atau menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal, kemudian yang kedua wayang purwo, wayang ini. Nah, kalau kalian cermati, meskipun ini tidak ada konjungsi ialah merupakan, kalian sebenarnya secara sederhana dapat menentukan paragraf ini pun termasuk deduktif. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut, tugas kalian sebagai bahan literasi, setelah ini kalian baca-baca atau searching atau cari jenis-jenis paragraf itu. Deduktif itu seperti apa, induktif itu seperti apa, kemudian campuran itu seperti apa. Nah, selanjutnya di kompetensi yang kedua kita akan mencoba meringkas bacaan. Meringkas bacaan itu caranya bagaimana? Nah, untuk tips untuk meringkas bacaan ini Pak Bani bagi menjadi dua. Yang pertama adalah melakukan parafrasa atau memparafrasa. Yang kedua adalah menggabungkan inti bacaan. Nah, kita mulai dari parafrasa terlebih dahulu. Kalian ingat apa itu parafrasa? Parafrasa adalah menceritakan kembali bacaan yang kita peroleh dengan bahasa sendiri tanpa mengubah maksud atau tanpa mengubah inti dari ceritanya. Jadi nanti setelah kalian membaca sebuah paragraf, membaca sebuah bacaan, misalnya ada satu halaman, kamu ringkas kembali, ambil inti-intinya, kemudian dengan bahasamu sendiri tanpa mengubah isi bacaannya, itu yang disebut dengan parafrasa. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama ini tadi agak sulit ya, kadang karena dengan membahasakan sendiri sulit. Yang kedua adalah menggabungkan inti bacaan. Jadi kalau yang pertama tadi setiap paragraf kalian sudah menentukan inti-intinya, kalian gabungkan saja antara paragraf 1, paragraf kedua, sampai misalnya ada 10 dengan menambahkan kata-kata penghubung. Misalnya selanjutnya, berikutnya, dengan demikian,
ini, hal itu, dan seterusnya. Itu bisa. Itu cara meringkas sebuah bacaan. Nah, berikutnya ini Pak Bani ambilkan dari ruang guru, bahwa tahukah kamu apa sih tujuan dari teks laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi itu memiliki tujuan yang pertama, mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut pandang keilmuan. Artinya ketika seseorang melakukan pengamatan kemudian dilaporkan, itu kita bisa mendapat informasi tersebut dari sudut pandang keilmuan tertentu. Contoh, misalnya kalian mengamati fenomena air misalnya. Air di desaku itu kenapa selalu keruh? Kenapa tidak pernah jernih? Nah, ini kalian observasi. Oh, dari segi keilmuan, oh ternyata di desaku itu letaknya berada di dekat persawahan. Kemudian dia bagian atasnya selalu di air itu digunakan untuk pengairan sawah, sehingga setiap saat karena sirkulasi air tidak begitu baik, maka air itu mengalir. Setelah hasil persawahan itu air selalu keruh. Kemudian kalian bandingkan dengan mungkin desa sebelahnya. Desa sebelahnya ini bagian atasnya adalah pegunungan yang di sana tidak pernah digunakan untuk persawahan. Oh, ternyata air sungainya jernih. Nah, dari segi keilmuan seperti itu kalian akan mendapatkan hasilnya berdasarkan observasi yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Nah, di sini sebenarnya sebagai bahan pustaka atau sebagai bahan acuan referensi, bahwa laporan hasil observasi itu dibuat secara sistematis, terstruktur. Jadi tidak serta-merta melaporkan air di desaku keruh, tidak, tapi berdasarkan data, fakta, pengamatan, sehingga orang dengan cermat bisa mengamati. Bahkan lebih lanjut, laporan hasil observasi ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk laporan berikutnya atau penelitian selanjutnya atau tindakan-tindakan selanjutnya. Misalnya tadi kalau airnya keruh, tindakannya seperti apa? Oh, seperti ini, air harus seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi dari laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti tugas akan Pak Bani sampaikan lewat grup kelas masing-masing. Kalian perhatikan di sana. Kemudian jangan lupa, meskipun tugas itu kecil atau sederhana, tetap kalian kumpulkan karena itu akan ada nilai tersendiri buat kalian. Jangan sampai nanti di akhir semester saat Bapak Ibu wali kelas mau rapat pleno, kalian terkendala tugas sehingga nanti hasilnya kurang maksimal. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Wahid on the mix.